السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim, yaitu sampai pada ucapan Syekhul Islam rahimahullah, wa hadhil musyabahah. Kita lewat satu paragraf karena itu berkait dengan nahwu yang kemarin, dan itu kita anggap selesai karena sudah terpahami. Wa hadhil musyabahah fi haula'i bi izaa'i ma wasafa Allahu bihi al-mu'minin min qawlihi wa yuti'una Allah wa rasulahu, fa inna ta'ata Allah wa rasulihi tunafi musyabahata alladhina min qablikum. Kata Syekhul Islam rahimahullah, penyerupaan pada mereka dari sisi apa yang Allah gambarkan tadi atau kemarin, ayat yang kita bahas kedudukan i'rabnya, di mana musyabahahnya atau apa kaitannya dengan pembahasan kita tentang haramnya menyerupai orang-orang kafir. Disebutkan di dalam ayat tadi orang beriman, bahwa mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian digambarkan munafiqin dengan sifat-sifatnya. Kemudian apa kata Allah selanjutnya? Kalladina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kalian. Ya, ini orang-orang kafir yang terdahulu. Berarti munafiqin disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang kafir yang terdahulu. Sedangkan orang-orang beriman tidak sama, berbeda. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kalimat yuti'unallah wa rasulahu, bahwa mereka orang-orang beriman itu taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ini maknanya tentunya mentaati dalam segala hal, yang otomatis akan berbeda dengan munafiqin dan akan berbeda dengan orang-orang kafir yang terdahulu. Maka tidak Allah samakan bahwasanya muslimin Allah katakan tidak sama dengan mujrimin.
tunafi musyahabatal ladzina min qablikum. Kalau mereka orang beriman mentaati Allah dan Rasulnya, maka jelas akan menafikan persamaan. Akan meniadakan tunafi musyabahah. Alladzina min qablikum. Tidak akan sama dengan orang-orang kafir sebelum kalian. Allah katakan kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwala wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa khudtum kalladzi khadu. Tidak sama dengan mereka-mereka yang Allah samakan dengan orang-orang terdahulu. Seperti orang-orang yang terdahulu, mereka lebih dahsyat kekuatannya dari kalian, lebih banyak hartanya dari kalian, lebih banyak anak turunannya daripada kalian. Mereka bernikmat-nikmat dengan ciptaan mereka atau bagian mereka, dan kalian pun bernikmat dengan apa yang kalian miliki. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian pun bersenang-senang dengan apa yang mereka punya. Wa khudtum kalladzi khadu. Akhirnya kalian masuk ke dalam khawd seperti orang-orang sebelum kalian. Khudtum kalladzi khawd. Khudtum kalladzi khadu. Dari kata khawd yang maknanya masuk dalam sesuatu tanpa ilmu. Menebak-nebak. Mereka-reka. Membayang-bayangkan kayaknya akan begini, kayaknya akan begitu. Ternyata salah. Itu khawd. Fal khitabu. Maka pembicaraannya. Dalam ucapan Allah, kanu asyadda minkum quwwatan. Dan kalimat fastamta'tum bi khalaqikum. In kana lil munafiqin. Kana min babi khitabit talwini wal iltifat. Kalau itu yang dimaksud adalah para munafiqin, berarti babnya bab khitabut talwin wal iltifat. Ini istilah khitabut talwin wal iltifat, maknanya pembicaraan yang memiliki dua arah atau lebih, bisa ke arah orang pertama atau ke arah orang kedua sekaligus. Itu talwin. Wal iltifat maknanya membelokkan dari orang terdahulu langsung dibawakan pada orang yang sekarang, langsung kepada yang diajak bicara. Itu disebut dengan khitabut talwin dan khitabul iltifat. Wa hadha intiqalu minal ghaibah ilal hudur. Sedangkan di sini perhatikan pembicaraannya dari yang ghaib. Ghaib itu orang ketiga kepada al-hudur, orang kedua. Karena kata ganti biasanya akan disebut orang pertama, saya, kami. Orang kedua yang diajak bicara, mukhatabah. Kamu, kalian. Orang ketiga yang tidak hadir, disebut al-ghaib. Mereka, dia, dan seterusnya. Pembicaraannya sedang membicarakan orang terdahulu. Berarti orang keberapa? Orang ketiga. Mereka lebih dahsyat kekuatannya. Mereka dalam keadaan begini-begini. Kemudian kalian, kok tiba-tiba kalian? Ini barakallahu fikum namanya al-iltifat. Membelokkan arah pembicaraan. Dan itu di dalam bahasa Arab biasa. Sebagaimana dalam Al-Fatihah yang sering kalian baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sedang menerangkan dengan domir orang pertama mutakallim atau mukhatab atau ghaib. Yang ketiga kan ghaib. Segala puji bagi Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Kemudian aku meminta kepadamu. Berpindah khitabnya. Tadi dikatakan dia yang Maha Rahman, Maha Pengasih, tiba-tiba berubah menjadi engkau. Berpindah dari dhamir ghaib kepada dhamir mukhatab. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma hasala al-intiqal min al-khitab ila al-ghaibah. Kemudian terjadi lagi perpindahan khitab. Perpindahan pembicaraan
dari al-ghaibah atau dari al-khitab yang diajak bicara kepada al-ghaibah. Jadi dari dhamir ghaib berpindah kepada dhamir yang diajak bicara, kemudian berpindah lagi ke dhamir ghaib lagi. Apa itu? Ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu orang ketiga lagi. Mereka itu gugur amalan-amalannya. Tapi siapa yang gugur amalannya? Orang terdahulu atau munafikin? Atau kedua-duanya? Ajibu. Kedua-duanya, barakallahu fikum. Karena kedua-duanya, maka tidak masalah domirnya berpindah kepada yang gaib ataupun kepada mukhatab, sama. Walaupun sesungguhnya yang diajak bicara adalah kalian kaum muslimin. Karena kalian seperti mereka, maksudnya kalian munafikin, seperti orang-orang sebelum kalian. Kemudian kalian mengikuti mereka. Kalian sesat seperti mereka sesat. Kalian bersenang-senang dengan dunia sebagaimana mereka bersenang-senang dengan dunia. Tiba-tiba mereka itu. Siapa mereka itu? Kedua-duanya. Yang diajak bicara, munafikin ataupun yang lalu. Atau kepada yang diajak bicara secara langsung kaum muslimin, kalian jangan seperti mereka. Karena kalimatnya bahwa orang yang seperti ini, mereka itu akan begini. Ikhwani fillah a'azakumullah. Sebagaimana dalam ayat lain ketika Allah berfirman, hatta idza kuntum fil fulki wajrayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha. Perhatikan kata-kata ini. Ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus. Hingga ketika kalian di atas kapal, kalian, pembicaraan orang kedua. Ketika kalian berada di atas kapal dan kami alirkan mereka. Mereka siapa? Kok dari kalian tiba-tiba mereka? Dan ingatlah ketika kalian di atas kapal, kemudian kami alirkan mereka. Ya kalian juga maksudnya. Tapi kok berpindah khitabnya? Demikianlah bahasa Arab. Kalau ingin menyebutkan sesuatu yang tinggi, pemberian yang tinggi, pakainya dhamir ghaib. Dan sungguhnya pada kalian juga ada. Hanya saja kalian tidak sadar. Ketika bicara kalian dan sesungguhnya orang-orang yang beriman, maksudnya kalian. Tapi pakai dhamirnya orang ketiga. Ulaika, mereka akan mendapatkan pahalanya, mereka akan. Padahal dimaksud kalau kalian begini, kalian demikian. Tetapi berpindah dari kalian kepada mereka. Dan itu barakallahu fikum namanya khitabul iltifat atau khitabut talwin. Qala wa karraha, contoh kedua. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal 'usyan. Ulaika humur rasyidun. Pertama, zayyana lakumul iman. Diindahkan untuk kalian iman. Pakai dhamir, kata ganti orang kedua. Kalian. Lakum al-iman. Zayyana lakumul iman. Wa karraha ilaikum al-kufra. Wal fusuqa. Wal ilya. Wal isyan. Kalian juga dijadikan benci pada kekufuran, pada kefasikan, pada isyan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang lurus. Dari kalian tiba-tiba mereka. Mereka itulah. Dan itu barakallahu fikum di dalam bahasa Arab biasa. Berpindah dari dhamir kalian pada dhamir mereka. Ketika menyebutkan sifat-sifatnya dengan kata kalian. Diindahkan pada hati kalian iman. Kalian dijadikan benci pada kefasikan. Kalian dijadikan benci kepada kekufuran dan kejelekan. Maka mereka itulah. Bukan kalian itulah. Tapi mereka itulah. Orang-orang yang rasyidun. Alhamdulillah. Yang demikian barakallahu fikum. Lebih dipaham. Fa inna dhamir, maka kembali pada pembahasan ayat kemarin. Dhamir ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu gugur amalan-amalannya. Siapa? Yang tadi.
kalian wahai para munafikin dan mereka yang terdahulu dari orang-orang kafir, semuanya gugur amalan-amalannya. Kenapa disebut kalian? Karena munafikin ada di tengah-tengah kalian. Mengaku muslimin, mengaku mukminin, maka dhamirnya kalian. Tetapi ketika menghukumi, mereka itulah orang-orang yang akan gugur amalannya. Siapa mereka? Yang tadi sudah diceritakan orangnya. Adhar annahu a'id ilal mustamti'in al-khaidin. Jelas, tampak bahwa dhamirnya kembali kepada mereka orang-orang yang mustamti'in al-khaidin. Wastamta'tum bi khalaqikum kama istamta'u bi khalaqihim. Wa khudtum kalladhi khadu. Mustamti' yang bersenang-senang dengan dunia. Sedangkan khaid dari kata khawd yang berjalan tanpa petunjuk. Dari umat ini, siapapun dia. Qaqaulihi fima ba'd. Sebagaimana ucapan setelahnya nanti dalam ayat yang ke-70-nya Allah katakan alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim. Bukankah telah datang pada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka. Wa in kana al-khitab li majmu'il ummah. Walaupun pembicaraannya untuk seluruh umat, al-mab'uts ilaiha, yang diutus pada mereka rasul-rasul, fala yakunu liltifati illa fil mawdi'is tsani, maka tidaklah berpindah, tidaklah berbelok kecuali pada yang kedua. Ikhwan fillah azakumullah, yakni a'am, lebih umum. Kalau kalian, maka kalian ketika keputusan tetap pada dhamir kalian, seakan-akan kalian saja. Tetapi tidak. Kalian dan orang-orang sebelum kalian sama. Baru kemudian keputusan. Keputusannya am, sifatnya umum. Merekalah orang yang akan begini. Siapa orang yang sifat-sifatnya seperti itu? Apakah yang terdahulu ataupun kalian ataupun nanti setelah kalian? Semuanya akan habitat a'maluhum kalau sifatnya sama. Kalau perbuatannya sama, kalau jalannya sama, maka ini jelas sekali dalil, hendaklah kaum muslimin jangan menyerupai mereka. Dalil yang sangat kokoh agar kaum muslimin, kaum mukminin jangan menyerupai para munafikin dan jangan menyerupai orang-orang sebelum kalian dari orang-orang kafir, ahli kitab, Yahudi ataupun Nasrani. Wa amma qawluhu, ada pengucapannya, fastamta'u bi khalaqihim. Ada yang berkata, sebagaimana dalam tafsir Abdul Razak dari Ma'mar dari Hasan, wa bi khalaqihim maknanya bidinihim. Mereka bersenang-senang dengan agama mereka. Wa yurwa dzalika an Abi Hurairah. Diriwayatkan demikian dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Ibnu Abbas, dan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, makna bi khalaqihim adalah bi nasibihim. Mereka bersenang-senang dengan bagian mereka. Minal akhirati fid dunya. Bagian akhirat mereka korbankan untuk bersenang-senang di dalam dunia. Wa qala akharun, sedangkan yang lain berkata, mana bi khalaqihim adalah bi nasibihim minad dunya. Bahwa mereka bersenang-senang dengan bagian mereka dari dunia. Wa qala ahlul lughah, berkata ahli bahasa, al-khalaq huwa an-nasib wal hadh. Yang namanya khalaq adalah nasib, bagian, atau al-hadh juga bagian maknanya. Ka'annahu ma khalaqa li insan atau lil insani ay ma qaddara lahu, kama yuqalu al-qasam atau al-qasm lama qasama lahu. Wa nasib lama nasaba lahu ay asbata. Kata ahli lughah, seakan-akan kalimat khalaq itu
diambil dari kata khuliqa. Apa yang diciptakan untuk dia, maka disebut khalaq. Sama dengan kalimat qaddara lahu, apa yang ditentukan untuk dia disebut apa? Kadar. Saya segini kadarnya. Al-qadru. Mal qadru ma qudira lahu. Apa itu an-nasib? Ma nasaba lahu. Tadi nisab, batasan. 1 nisab, 2 nisab, 3 nisab. Nasaba lahu artinya diberi bagiannya 1 takaran. Maka disebut nasib, bagianmu sekian. Demikian pula kalimat khalaq, yani khuliqa lil insani syai'an atau khuliqa lil insani syai', maka dikatakan hadza khalaqukum. Itu bagian kamu yang diciptakan untuk kamu. Sehingga kalau mau dirincikan maknanya, khalaq bagian yang diciptakan untukmu. Baik, nasib bagian yang ditakar untukmu. Al-qadar bagian yang ditakdirkan untukmu. Semuanya bagian. Bagian yang ditakdirkan al-qadru. Bagian yang ditakar untukmu nasib. Bagian yang diciptakan untukmu khalaq. Qala ahli lughah. Demikian kata ahli bahasa. Wa minhu qawluhu ta'ala ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antaranya dalam ayat lain disebutkan kalimat khalaq. Ma lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada bagian bagi dia di akhirat. Khalaq juga maknanya bagian. Ay min nasib. Wa minan nasi, di antara manusia, man yaqulu rabbana atina fid dunya. Ada manusia yang hanya berkata, ya Allah berikan bagi kami bagian di dunia. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan dalam ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, innama yalbasul hariru man la khalaqa lahu fil akhirah. Sesungguhnya laki-laki yang memakai sutra adalah orang yang tidak mendapatkan bagian nanti di akhirat. Innama yalbasul harir, sesungguhnya yang memakai sutra, maksudnya dari kalangan laki-laki, adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian nanti di akhirat. Wal ayah ta'ummu ma dzakarahu al-ulama'u jami'ahum. Ta'ummu ma dzakarahu al-ulama'u jami'uhum. Fa innahu subhanahu wa ta'ala qala kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Ayat ini mencakup semua tadi yang disebutkan oleh para ulama. Artinya tidak ada pertentangan. Mereka bersenang-senang dengan dunianya. Mereka bersenang-senang dengan agamanya. Karena agamanya buatan mereka sendiri sesuai selera. Sesuai selera mereka. Dari Abu Hurairah diriwayatkan, bi khalaqihim bi dinihim, dengan agama mereka. Atau dengan dunia mereka. Enggak bertentangan. Memang mereka bersenang-senang dengan dunianya. Bahkan agamanya mereka buat untuk bersenang-senang di dunia. Karena agama adalah cara melakukan hidup. Atau cara menjalani hidup. Sedangkan mereka membuat agamanya sendiri. Dengan hawa nafsu. Maka mereka bersenang-senang dengan dinuhum, untuk bersenang-senang dengan dunia. Ta'ummu jami' ma dzakarahu ulama, mencakup seluruh apa yang disebutkan oleh para ulama. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada. Mereka dulu lebih dahsyat kekuatannya, lebih banyak hartanya, dan lebih banyak anak-anaknya. Ini semua dunia. Kekuatan di dunia, badannya mereka Masya Allah. Sampai dikatakan Jabal Sakhra bil Wad. Mereka bawa batu-batu dari gunung ke wadi. Mereka ukir. Berarti mereka kuat sekali. Harta banyak. Anak-anak turunan juga banyak. Artinya mereka bersenang-senang dengan itu.
Fatilkal quwwah allati kanat fihim. Itulah kekuatan yang mereka punya. Kekuatan tenaganya, kekuatan hartanya, kekuatan golongannya, pasukannya. Kanu yastati'una an ya'malu biha lid-dunya wal akhirah. Mereka mengira bahwa apa yang mereka punya dari kekuatan tersebut bisa mereka melakukan apapun di dunia ini dan di akhirat nanti. Astagfirullah. Mereka berpikir karena kami kuat, hebat, kami punya ini, kami bisa berbuat apapun semau kami di dunia. Dan mereka membayangkan juga di akhirat nanti kami bisa berbuat apapun yang kami mau karena kami banyak harta, banyak turunan, banyak pasukan dan juga punya kekuatan. Sebagaimana ketika orang-orang Quraisy mendengar ayat yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, alaiha 19, bahwa penjaga neraka itu 19. Tokoh-tokoh Quraisy berkata, jagoan kami lebih dari 19. Sombongnya mereka. Jagoan kami lebih dari 19. Maka Allah lanjutkan. Rasulullah SAW bacakan ayat berikutnya. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Kami jadikan penjaga-penjaga neraka itu bukan manusia seperti kalian, malaika. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, fabuhital ladzi kafar, maka bungkamlah orang-orang kafir tersebut. Tidak akan sama. Kalian merasa kuat di dunia ini, tapi nanti di akhirat kalian enggak punya apa-apa. Tidak harta, tidak anak-anak, seluruh orang-orang yang bersama kalian akan berkata diriku, diriku. Enggak akan ngurusi orang lain. Kembali pada kitab kita. Wa kadzalik amwaluhum wa auladuhum wa tilkal quwwah wal amwal wal aulad huwal khalaq. Demikian pula harta mereka, anak-anak mereka, kekuatan mereka, semua yang mereka punya itu adalah bagian mereka di dunia. Yang tadi keyakinan bahwa kita di akhirat akan bisa berbuat apapun, berarti itu agama. Bersenang-senang dengan agama tadi dengan keyakinan mereka yang batil dan juga bersenang-senang dengan bagian mereka di dunia. Fastamta'u biquwwatihim. Berarti mereka bersenang-senang dengan kekuatan mereka, wa amwalihim, harta mereka, wa auladihim, anak-anak mereka di dunia. Wa nafsil a'malil lati 'amiluha bi hadhil quwwah, dan juga pengamalan mereka dengan kekuatan yang mereka punya, dengan harta yang mereka punya. Pengamalan mereka disebut din, itu agama mereka. Agama kekafiran. Wa tilkal a'mal law aradu biha Allah wad daral akhirah lakana lahum thawabun fil akhirati 'alaiha. Harta mereka, kalau mereka gunakan, kalau mereka inginkan dengannya wajah Allah dan hari akhirat, niscaya mereka akan mendapatkan pahala di akhirat. Fatamattu'uhum biha arda hududihimul ajilah biha. Maka tamattu yang dimaksud dalam ayat tadi, wastamta'u bi khalaqihim, adalah tamattu'uhum biha fid dunya, adalah mereka gunakan semua itu untuk kesenangan dunia. Padahal kalau mereka ingin menggunakannya untuk mendapatkan akhirat, bisa. Hartanya bisa dengan sedekah. Hartanya bisa dengan mendukung dakwah tauhid, dakwah sunnah. Hartanya bisa membantu fuqara wal masakin ila akhirih. Kekuatannya bisa membela Islam dan kaum muslimin. Kekuatannya bisa menjadi benteng dari orang-orang kafir yang akan merusak. Masya Allah, kalau mereka mau menggunakannya untuk mencari akhirat. Tapi sayang, mereka, kata Allah, bersenang-senangan dengan dunia. Mereka gunakan bagiannya untuk dunianya. Fadakhala fi hadza man lam ya'mal illa lidunyahu. Maka terkena ayat ini orang-orang yang tidak beramal kecuali untuk dunianya. Tidak mulai memiliki tujuan kecuali tujuan dunia. Tidak memiliki harapan kecuali harapan dunia. Mereka gunakan kekuatan dirinya, akalnya, anaknya, hartanya, semuanya untuk mencari dunia.
Maka ini yang termasuk dikatakan istamta'u bi khalaqihim. Sawaun kana jinsal amal minal ibadat au ghairiha. Sama saja perbuatannya apakah dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah ataupun pada bentuk-bentuk lain dari kesenangan dunia, sama. Itu disebut dengan istimta', bertamattu' dengan dunia. Tsumma qala subhanahu, kemudian Allah berfirman pada kalimat berikutnya, fastamta'tum bi khalaqikum. Kalian bersenang-senang dengan bagian kalian. Kama istamta'al ladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga bersenang-senang bi khalaqihim, dengan bagian mereka. Wa khudtum kalladzi khadu. Wa fil ladzi wajhan. Dalam alladzi di sini ada dua sisi. Ahsanuha, yang terbaiknya, annaha sifatul masdar. Dia adalah sifat dari masdar. Aikal khawdil ladhi khawdu. Ini kalimat terakhir. Kalimat pertama istamta'a sudah dibahas. Wa khudtum kalladhi khawdu. Kalian berjalan tanpa ilmu seperti mereka berjalan tanpa ilmu. Taib, yang diserupakan apanya? Kata beliau, wajhan, ada dua pendapat. Yang terbaiknya adalah yang disamakan sifat masdarnya. Berarti maknanya khudtum dengan khawd yang seperti khawdnya orang-orang sebelum kalian. Berarti maknanya khudtum khawdan kal khawdil ladina min qablikum. Qala, dikatakan selanjutnya, fayakunul a'id mahdhufan. Berarti a'idnya mahdhuf, tidak tersebut tapi terpahami. Tidak tersurat tetapi tersirat. Kama fi qawlihi awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Qala awalam yarau, tidakkah mereka melihat? Anna khalaqna lahum, bukankah kami menciptakan untuk mereka mimma amilat aidina, dari apa-apa yang diperbuat oleh tangan-tangan kami, an'aman, binatang-binatang ternak, fahum laha malikun, dan mereka orang-orang yang memilikinya atau merasa memiliki. Tidaklah kalian lihat kepada mereka. Anna khalaqna lahum mimma amilat aydina wa huwa katsirun fasya fil lughah, yang demikian banyak di dalam bahasa Arab. Walhamdulillah rabbil alamin. Walaupun enggak disebut kalimat khawdan, tetapi masdar tersebutlah yang disamakan. Khudtum antum wa khaduhum. Kalian melakukan khawd, mereka melakukan khawd. Wa khawd kalian dengan khawd mereka sama. Khudtum kalladhi khawdu. Kalian masuk dalam khawd sebagaimana khawd yang mereka dulu juga masuk ke dalamnya. Sejenis. Yaitu berjalan tanpa ilmu. Berjalan hanya dengan dugaan-dugaan dan prasangka. In yattabi'una illa adh-dhann. Wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. In yattabi'un, tidaklah mereka mengikuti kecuali dhann, prasangka. Wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sedangkan prasangka enggak akan bisa membawa kebenaran. Bagaimana mungkin untuk mendapatkan yang kekal abadi selama-lamanya kita coba-coba? Tak bisa. Hidup cuma sekali. Bagaimana kalau coba-coba kemudian salah? Begitu mati mendapatkan sesuatu yang salah. Apakah kita akan berkata farji'na na'mal salihan inna muqinun, ya Allah kembalikan kami ke dunia, sekarang kami sudah yakin jalan kami yang kemarin keliru ternyata. Bagaimana? Apakah akan mendapatkan kesempatan kedua? Tidak. Dan itu yang dikatakan salah satu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi?
Allah sudah putuskan tidak akan bisa kembali selama-lamanya. Tetapi Allah sudah tahu, kalau dikembalikan ke dunia, mereka akan beramal lagi seperti yang lalu lagi. Akan coba-coba lagi. Ini tidak terjadi. Karena Allah sudah katakan tidak akan kembali. Tetapi kalau terjadi, Allah tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalau kembalikan ke dunia, niscaya mereka akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Akan coba-coba lagi. Ternyata salah lagi. Ikhwan ibn a'azaballah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ayat yang kita baca kemarin adalah dalil. Hendaklah kita memiliki jalan yang jelas. Yaitu jalan Allah yang diterangkan oleh Rasulnya, yang diikuti oleh para sahabatnya, dilanjutkan oleh para pengikutnya dari kalangan tabi'in, diikuti oleh para imam ahli sunnah, yaitu menerapkan Quran dan sunnah dengan apa yang dipahami oleh mereka generasi salafil ummah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.